Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kembali di kitab Umdatul Fiqh kita masuk tentang zakat asman atau zakat terkait dengan alat tukar ya. Dalam hal ini sebenarnya emas dan perak. Wa huwa nau'an, dan sini beliau mengatakan zahab wa fiddah, ada dua, emas dan perak. Maka tidak ada zakat untuk perak kecuali kita sudah punya jumlahnya mencapai tablugha mi'atai dirham. Berarti kalau perak itu minimal punya 200 dirham, fa yajib fiha khamsah darahim. Maka kewajiban yang kita harus keluarkan zakatnya cuma 5 dirham. 5 dari 200. Wala fi zahabi hatta yablugha 20 misqalan fa yajibu fiha nisfu misqal. Sementara kalau emas dia ukurannya 20 misqal. Kita punya 20 miskol, kewajibannya hanya setengah miskol atau 0,5. Fa in kana fihima, kalau misalkan di emas dan perak tadi gitu kan, ada campuran, maka tidak ada kewajiban zakat pada keduanya sampai kita ukur gitu loh. Ya, kalau dia sudah dicampur tadi kan, sudah. Maka kita ukur kira-kira hatta yablugha qadr az-zahabi wal fiddah nisaban. Jadi ini campurannya emasnya berapa gitu sampai dirincikan gitu. Fa in syaka bidzalika khuyira bainal ikhraj wa baina sabqima li'alam qadr zalik. Nah, kalau misalkan nanti ragu ya, apakah ini sebenarnya sudah mencapai nisab atau belum, ya Anda harus ini gitu loh. Harus lakukan satu dari dua hal. Anda keluarkan saja atau Anda benar-benar pisahkan gitu, atau diukur di gimana teknisnya orang yang pakar emas dan semisal dengan itu supaya jelas gitu loh. Ini kadar emasnya berapa di milik Anda itu. La zakata fil huli al-mubah. Nah, kalau di sini beliau mengatakan perhiasan yang dipakai wanita atau yang disimpan yang dipakai itu enggak ada zakatnya katanya. Walaupun itu emas gitu ya. Ini menurut pendapat beliau seperti itu. Kalau untuk tujuannya untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Jadi yubah nisa, wanita itu boleh memakai gitu kan, kullu majaratul ada bi labsi minazabi wal fiddah. Jadi boleh dia pakai emas dan perak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ya, orang pakai perhiasan itu gimana sih sewajarnya? Masa iya pakai perhiasan yang 5 kilo kan enggak gitu juga ya. Pakai anting-anting itu seberat-beratnya anting misalkan atau cincin ya masih batas wajar lah. Masa iya cincin yang kanan beratnya 1 kilo, kiri 5 kilo, capek gitu loh. Nah, maka di sini yang sewajarnya. Yubah lirrijal minal fiddah al khatim. Nah, kalau laki-laki itu boleh pakai cincin dari perak. Ya, laki-laki boleh pakai cincin yang terbuat dari perak. Kemudian hilas saif wal mintokoh, dan juga dia boleh untuk perhiasan pedang atau tali pelanat yang lainnya. Ya. Wala nahwiya. Fa'am, adapun ya, kalau misalkan nanti barang yang disiapkan untuk lil qira atau iddikhar al muharram wal muharram fa fihi zakah. Jadi kalau misalkan baik itu tadi dipakai untuk sewaan ataupun untuk disimpan gitu ya, maka nanti di situ ada kewajiban zakat. Tapi kalau yang Anda pakai masih dalam batas wajar gitu kan, normal wanita. Tapi kalau ada istilahnya ibu-ibu gitu kan, ada perempuan-perempuan itu beli emas itu bukan untuk dipakai gitu, tapi untuk menumpuk kekayaan. Beli, tapi itu udah di atas, udah nggak wajar lagi, maka nanti ada kewajiban zakat di situ. Orang normalnya pakai cincin berapa sih? 5 jari, kayaknya enggak lah ya. Masa sampai jempol juga pakai cincin? Paling juga biasanya 2 gitu ya, jari tengah sama jari manis biasanya seperti itu. Atau mungkin paling banyak 3. Nah baik, kemudian hukum tentang dain, utang piutang kita bahas di video berikutnya insyaallah.